Saudara, hari ini kita belajar terkait dengan bagaimana kita dalam hidup ini kaitan berelasi dengan orang lain, saudara. Dan tema yang saya berikan, saudara, hidup bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita belajar bagaimana sebenarnya hidup kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Bahasa rohaninya yang lebih kita sering dengar adalah hidup menjadi berkat. Nah, saudara, saya akan memulai untuk memberikan beberapa gambaran, saudara, apa yang ada di luar kita ketika bicara hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi berkat, hidup yang berbagi, saudara. Saya mulai dengan sebuah cerita kisah nyata tentang seorang tokoh perdamaian dunia yang tentu kita kenal, namanya Mahatma Gandhi. Satu waktu Mahatma Gandhi ditanya oleh seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Stanley Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi, demikian pertanyaannya. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jadi Mahatma Gandhi dalam banyak sekali gerakannya atau banyak hal yang dia sampaikan tentang perdamaian, dia sering mengutip pengajaran Kristus, khususnya khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai 7. Apa tapi jawab Gandhi? Kita bisa melihat jawabnya Gandhi. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saudara, bertahun-tahun yang lalu ketika saya membaca kisah nyata ini, saudara, saya langsung merenungkan dan berkata, jangan-jangan orang tidak melihat Kristus dalam hidup saya. Jangan-jangan orang suka dengan pengajaran Kristus, tetapi ketika melihat saya sebagai orang Kristen, mereka berkata, itu bukan yang Kristus ajarkan. Saudara, ini penilaian dari orang di luar kita, saudara, yang sungguh kagum, menyukai apa yang Kristus ajarkan. Tetapi ketika dikatakan kenapa enggak jadi pengikut Kristus, dia dengan jelas mengatakan, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Lebih jauh ini yang dikatakan oleh Gandhi ketika dia ditanya demikian, saudara. Ketika Gandhi ditanya begitu, dia melanjutkan jawaban dengan berkatakan begini, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, katanya, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Jadi Gandhi pada waktu melanjutkan, kalau benar orang Kristen itu melakukan ajaran Kristus seperti yang dia baca, dia renungkan dari Alkitabnya, maka India akan jadi Kristen hari ini. Saudara, ini sebuah ungkapan yang ingin mengajak kita melihat saya dan saudara semua. Ketika kita boleh bersekutu, kita mengatakan kita Kristen. Tapi apakah saudara dan saya, kita sungguh telah belajar hidup sebagaimana Kristus hidup di dalam kita? Bapak saudara dikasih Tuhan, kita tahu bicara tentang ajaran Kristus. Orang banyak mengerti ajaran kasih. Tapi pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, seberapa besar kasih itu hidup di dalam hidup saudara dan saya? Saudara, itu perkataan Gandhi, saudara, yang kita tahu tokoh perdamaian dunia. Saya akan masuk lebih jauh, saudara, untuk melihat gambaran terkait dengan charity atau bantuan, saudara, yang dilakukan oleh satu lembaga. Ada survei, saudara. Ini survei dari lembaga Almal terbesar di dunia, namanya World Giving Index, namanya lembaga Charity Aid Foundation. 2023 dia mengeluarkan penelitian negara mana yang paling dermawan. Untuk hal ini kita perlu berbangga, karena Indonesia 6 tahun berturut-turut menjadi negara yang paling dermawan. Itu ada skornya, Bapak bisa lihat, dari 3 aspek dinilai: suka berdonasi, mau menolong orang asing, lalu bagaimana mereka mau meluangkan waktu untuk kegiatan yang sifatnya itu sukarelawan atau volunteer. Indonesia 6 tahun berturut-turut, saudara, menjadi negara yang dermawan, saudara, di dunia. Kita bertanya, Pak, untuk apa data ini? Pertanyaan saya, yang disurvei apakah orang Kristen semua? Yang disurvei apakah semua orang Kristen? Tidak, pastinya. Berarti saudara, bicara tentang bagaimana menjadi orang dermawan, saudara, bicara menjadi orang bermanfaat, ini bahasa global, ini bahasa umum. Enggak perlu Kristen pun, engkau mengerti, saya mengerti, kita harus menolong orang lain. Sekali lagi, ini bukan bahasa yang kita anggap, oh hanya orang Kristen memiliki ini. Tetapi kita akan melihat pondasi sebagai orang Kristen.
Ketika bahasa bagaimana menjadi orang bermanfaat, menjadi berkat itu berbeda dengan pondasi yang lain. Sekali lagi saudara, bicara tentang menjadi kedermawanan, bicara membantu orang lain, bicara bagaimana menolong yang memerlukan, ini bahasa global saudara. Orang non-Kristen pun bicara itu. Tapi kita harus melihat apa kekhususan kita, pondasi terhadap hal itu saudara. Saudara, kita mulai dengan ayat introitus kita saudara. Introitus kita jelas mengatakan kepada kita dalam Galatia 6 ayat kedua yang kita telah baca saudara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Untuk apa? Supaya kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kita tahu hukum itu yang terutama adalah hukum kasih, bukan? Berarti saudara, pondasi dasarnya adalah karena apa yang kita lakukan merupakan bagian panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah sekarang mari kita lihat dari kisah Saul dan Daud dari 1 Samuel 24 tadi. Dua hal kita akan pelajari saudara, bagaimana hidup ini bisa bermanfaat dengan pondasi yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita mengatakan saya mau berbuat baik, bermanfaat. Apa dasarnya? Nah saya akan memulai saudara untuk bagian yang pertama saudara. Ketika kita membaca bagian kitab 1 Samuel ini, kita akan menemukan latar belakang kisahnya, bukan? Kenapa Saul sampai mengejar si Daud ini? Kalau saudara baca pasal sebelumnya, khususnya pasal-pasal yang sebelum pasal 24 yang kita baca, saudara akan tahu mengerti latar belakangnya, bukan? Singkat cerita saudara, untuk menyegarkan ingatan kita, Daud waktu itu berperang melawan Goliat dari Filistin. Dia menang. Kemenangan itu dia pulang disambut dengan sangat meriah oleh orang-orang Israel, khususnya para perempuan, para wanita, anak-anak dengan menari, dan mereka bernyanyi dan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Panas hati Saul. Dia bilang kurang ajar ini. Saya lo raja, kok malah dibilang beribu-ribu. Daud anak kemarin sore dibilang berlaksa-laksa, kurang ajar. Kita harus cari Daud, kita harus habisi dia. Saudara, apa yang membuat kita tidak bisa jadi bermanfaat bagi orang lain? Karena kita lupa mewaspadai kebencian. Saudara. Kebencian yang kadang dimulai dari iri hati. Saudara, saudara pasti tahu ada peribahasa yang terkenal, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Meskipun saudara nggak tahu apakah rumput asli atau sintesis. Saudara. Karena sekarang banyak rumput sintesis. Tapi selalu rumput tetangga terlihat lebih hijau. Begitu tetangga datang motor baru, merek tertentu, ragu motor masih motor jadul nih gitu. Mungkin kita tergoda cari pinjol, ya sekarang lagi seru saudara. Di mana ada pinjaman online, pang baru masih. Ketika tetangga datang mobil, mungkin bukan mobil baru, mobil bekas tapi lebih mudah. Di Jerman pis tuh. Saya ngubuh tuyulnya nanti gitu. Nggak di sini ya, tempat lain itu ya, nggak di sini. Ini contoh tempat lain aja gitu. Di Jerman tuh bisa renovasi rumah tuh. Pasti sing bener ya megah ini. Saudara, iri hati mulai merupakan cikal bakal kebencian, saudara. Saudara, ketika kita bicara tentang kebencian, hari ini kebencian itu bukannya bicara langsung ngomong, saudara. Di media sosial pun kita bisa menebar kebencian, bukan? Makanya jari kita itu bisa lebih berdosa daripada mulut kita hari ini. Betul apa bukan? Mulut kita nggak pernah ngomong yang jahat-jahat, tapi jari kita mungkin sedang mengakses, men-share kebencian. Saudara kasih Tuhan, mari kita cek diri kita, saudara dan saya. Jangan sampai kita duduk di sini, kita masih menyimpan satu kebencian tertentu pada orang lain. Apapun alasannya, saudara. Saudara, Amsal mengingatkan kita, Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, saya seperti saudara, kita manusia biasa. Kita kadang bisa tergoda untuk benci sama orang lain dengan berbagai alasannya, saudara. Ketika orang perlakukan kita nggak adil, saudara. Ketika orang perlakukan kita tidak seharusnya, padahal kita nggak berbuat salah, saudara. Naluri kita sebagai manusia, pasti kita akan mengatakan, ngapain orang itu berbuat gini kepada saya. Kita tergoda untuk memilih membenci orang itu. Saudara, itu sikap yang wajar, saudara.
Tetapi jangan berhenti sampai di situ, saya memang manusia Pak, saya benci dia. Tapi mari kita lihat lebih jauh dalam hidup kita. Apakah kebencian itu sesuatu yang harus terus kita semai, terus kita sungguh rawat, sehingga kebencian itu akhirnya menimbulkan kepahitan. Dan kepahitan akan merusak hidup saudara, relasi saudara, dan banyak hidup saudara. Saudara, ketika saudara bicara tentang kebencian, saudara melihat Saul benci dengan Daud. Bahkan saudara, kalau saudara baca pasal 26, 24 ini kan kita tahu Saul dipotong punca jubahnya, dilepaskan. Lalu si Saul ini mengakui, oh benar Daud, kamu itu bukan orang yang jahat seperti kata orang-orang. Biarlah Tuhan membalas kebaikan yang kamu lakukan bagiku, padahal kamu punya kesempatan untuk bunuh aku. Tetapi kalau saudara baca pasal 26, untuk kedua kalinya, Saul membawa 3.000 pasukan terpilih dari Israel untuk mengejar Daud. Kebencian yang menguasai dirinya tidak benar-benar dia waspadai. Sehingga ketika kesempatan pertama diberikan, dia tidak dibunuh oleh Daud. Dan dia mengakui kebaikan Daud. Tetapi itu tidak menyelesaikan dia untuk belajar mengubah kebencian itu. Dia tidak waspada. Sehingga kalau saudara baca pasal 26 dari 1 Samuel itu, saudara akan melihat dia kembali melakukan pengejaran untuk membunuh Daud kedua kalinya. Tapi pertanyaan saya, kita tahu apakah Daud mati? Tentu tidak, bukan? Karena kita tahu ending ceritanya. Kalau dalam kesempatan pertama, Daud diberikan kesempatan memotong punca jubahnya dari si Saul ini, maka kesempatan yang kedua, Daud mengambil tombak yang ditaruh di samping kepalanya Saul dan kendi minuman yang ada di samping Saul. Padahal orang yang mendampingi dia berkata, ini kesempatan Tuhan untuk kamu membunuh si Saul. Kita melihat dua orang yang berbeda sikapnya, saudara. Satu, dia menyemai, dia membiarkan kebencian menguasai dirinya, sehingga dia mengambil tindakan yang tidak rasional, bahkan tindakan yang jahat sekali. Satu sisi yang lain kita belajar dari seorang bernama Daud. Saya yakin sebagai manusia ada rasa benci yang tergoda dalam dirinya. Karena kenapa Saul ngejar dia? Dia gak pernah berbuat salah sama Saul. Dia tidak pernah berlaku curang dengan Saul. Dia berlaku yang baik untuk membela bangsanya. Tetapi kenapa Saul mengejar dia? Dan dua kali kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia. Kesempatan pertama dan kesempatan yang kedua dia tidak gunakan. Karena dia tahu dia tidak harus hidup dalam kebencian. Karena kebencian itu akan merusak dirinya dan juga bermanfaat buruk bagi orang lain. Saudara, Daud memilih untuk tidak membenci. Punya kesempatan dan punya alasan sangat kuat untuk membenci. Tapi Daud tidak melakukan itu. Harusnya kita orang Kristen hari ini yang hidup, kita bisa melihat lebih jauh, saudara. Bukankah kalau saudara mandang salib yang menjadi simbol kita sebagai orang Kristen, kita teringat bahwa di salib itulah yang namanya kebencian, yang namanya kemarahan Tuhan ubah menjadi kasih dan pengampunan yang berlimpah bagi saudara dan saya. Harusnya ketika saudara dan saya memandang kepada salib Kristus, saudara ingat, ketika saudara dan saya memilih tergoda untuk membenci, kita teringat betul, di salib itulah kebencian dan kemarahan Tuhan sudah ubah gantikan menjadi kasih dan pengampunan yang berlimpah. Kita tahu Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah diberikan anaknya, bukan? Dan 1 Petrus 4:8 mengingatkan kita kasih menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Dan sekali lagi saudara, setiap kita bisa, tidak ada yang kebal di ruangan ini termasuk saya, untuk membenci seseorang atau membenci orang lain. Tidak ada yang kebal di ruangan ini yang mengatakan, Pak, saya nggak akan pernah benci orang lain. Karena kita tidak bisa mengatur orang lain untuk dia apakah memperhatikan kita, mengerti kita. Kadang orang lain bersikap tidak seharusnya. Dan kita punya peluang alasan kuat untuk membenci. Tapi biarlah kita belajar dari Daud. Dia mewaspadai kebencian itu. Apa yang membuat dia belajar untuk hal itu? Dia melihat kepada Tuhan, bukan? Apa yang jadi alasan dia? Dua kali saudara baca pasal 24-26, dua kali alasannya. Kenapa dia tidak membunuh Saul yang jelas-jelas punya kesempatan besar untuk dia bunuh. Dia mengatakan gini, aku mandang kepada Tuhan. Tuhan yang mengurapi Saul. Dan aku tidak mau mengganggu orang yang Tuhan urapi. Dia bukan pertama-utama lihat Saul itu. Tapi dia melihat Tuhan yang berkenan menyatakan dirinya kepada Saul.
Kenapa saudara dan saya kita nggak akan pernah dikuasai oleh kebencian? Karena kita memandang kepada salib Kristus. Karena kita mau sungguh menghayati salib Kristus. Bukan sekedar saya pakai setiap hari Minggu atau di pelayanan saya. Salib yang besar. Tetapi jangan-jangan nanti saya ada kebencian. Sia-sialah salib yang saya taruh di kepala saya ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita cek hati kita masing-masing, saudara dan saya. Apakah dalam hidup ini, saudara, kita masih menyimpan kebencian pada orang lain? Jangan-jangan kepada saudara kita, jangan-jangan kepada orang lain yang ada bersama dengan kita, atau siapapun juga, saudara. Orang tanya, Pak, gimana kita melihat kebencian itu? Contoh paling gampang yang saya rasakan, yang saya pelajari, yang saya baca adalah ketika seorang berjumpa dengan orang yang dibenci, itu pikirannya dan perasaannya itu pasti nggak enak. Begitu lihat dari jauh, belum mungkin baru lihat jambul rambutnya, pih tekoyo gitu. Mulai jantungnya ini, pikirannya mulai nggak enak nih. Padahal yang datang biasa aja, gitu. Karena kebencian. Saudara kasih Tuhan, saya akan mengutip apa yang dikatakan seorang John Piper, seorang yang menulis banyak buku Kristen. Dia mengatakan begini, sebagian besar kepahitan dan kemarahan kita terhadap orang lain berakar pada ketidakmampuan untuk kagum secara mendalam pada kasih Kristus bagi kita dalam mengampuni dosa kita. Saudara, saya pribadi belajar, saudara, ketika ada orang perlakukan saya tidak dengan seharusnya, dengan tidak adil, saudara, saya melihat kepada apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup saya. Apa yang dia sudah anugerahkan di tengah hidup saya. Sehingga saya berkata, Tuhan, secara manusia saya pengen marah benci sama orang itu, Tuhan. Tapi saya mau mensyukuri dan mengagumi apa yang Kau sudah lakukan bagi saya di salib itu. Itu yang menolong membebaskan saya, saudara, untuk tidak membenci orang lain dalam hidup ini. Jadi yang pertama, saudara, gimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Kita harus mewaspadai kebencian itu. Yang kedua, saudara, bagaimana kita boleh bermanfaat? Maka bagian yang kedua adalah kita harus belajar mengatasi keegoisan. Ego itu baik kalau dalam kadar yang cukup. Tapi seringkali ego itu menjadi berlebihan ketika semua fokusnya tentang saya, dan saya. Dan itu bukan ciri sebagai orang Kristen yang percaya pada Kristus. Pokoknya kalau sudah egois, sudah selfish, itu gak mungkin bisa bermanfaat. Saudara, Roma 15:1 mengingatkan kita apa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari kita kembali ke dalam kisah Saul dan Daud. Apa menjadi peluang dari Daud? Dia bisa egois dan berkata, aku gak mau mikirin yang lain. Kesempatan aku untuk balas dendam, ku tombakkan kepalanya, atau bukan ku potong jubahnya, tapi ku bunuh sekalian si Saul. Tapi Daud belajar bagaimana dia tidak menjadi orang yang egois. Dia tahu Saul dalam kondisi lemah karena dikuasai kebencian. Maka dia yang kuat, dia menanggung daripada Saul yang harusnya menanggung Daud. Tapi malah Daud menanggung Saul yang lemah itu untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita punya ego. Saya dan saudara punya ego. Wajar saudara memikirkan diri sendiri. Tapi ingat, terlalu besar kadarnya membuat kita menjadi orang yang egois. Makanya hukum Tuhan bilang apa dalam Matius 22 itu? Ayat yang 39 khususnya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan bilang seperti dirimu sendiri? Supaya ada kadar juga bagi diri kita. Saudara, bagian ini mengingatkan kita, apakah kita menjadi pasangan yang egois hari ini? Di tengah pernikahan yang penting dia mau mengerti saya, dan saya gak mau mengerti dia. Pokoknya saya sebagai suami, misalnya, saya sebagai laki-laki, tugas perempuan hanya melayani. Dan saya tidak punya kewajiban melayani istri saya. Apakah kita sebagai anak, kita hanya menuntut hak kita sebagai anak, dan kita tidak menjalankan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Demikian juga sebagai orang tua, jangan-jangan kita egois menuntut mereka seperti apa yang kita pikirkan.
Padahal tidak sepenuhnya yang kita pikirkan itu cocok sesuai dengan kondisi dia saat ini. Baik benar, tetapi belum tentu cocok dengan kondisinya saat ini. Dan kita memaksakan itu semua berkata, anak pokoknya harus taat sepenuhnya. Tanpa mau duduk bersama dengan anak yang sudah dewasa dan berbicara dari hati ke hati kepadanya. Dan bertanya, apa yang kamu rasakan, kamu alami? Apa yang kamu pikirkan? Papa, mama, bapak, ibu mikir seperti ini. Melihat seperti ini, bagaimana menurutmu? Saudara, kadang kita menjadi orang egois di jalan, saudara. Yang penting saya parkir dimanapun, entah orang mau parkir di sebelah kiri saya, ke depan saya, yang penting saya parkir, entah orang terganggu jalannya, yang penting saya parkir. Kita banyak menemukan keegoisan di dunia ini. Tapi sebagai orang Kristen harusnya paling tidak kita menyebarkan hal-hal yang berlawanan dengan itu, ketidakegoisan. Saudara dikasih Tuhan, apa dasar kita, saudara? Kristus mengatakan, melalui Rasul Paulus, dia mengingatkan bahwa dia mengosongkan dirinya. Tuhan tidak egois. Dia nggak perlu sebenarnya capek-capek turun dari surga meninggalkan kemuliaan datang ke dunia. Tapi dia kenosis dalam bahasa Yunani, mengosongkan dirinya. Seperti sebuah tempat yang ada isinya, dikeluarkan isinya. Supaya dia dapat menjumpai saudara dan saya. Dan menunjukkan dia bukan Tuhan egois, yang goyang-goyang kaki di surga. Dan hanya melihat penderitaan kita, tidak bisa keluar dari penderitaan itu. Dia Tuhan yang tidak egois. Maka harusnya kita semua jadi orang yang tidak egois. Saudara ingat, dunia akan terus membawa saudara seperti gambaran 2 Timotius 3 2 bagian A. Karena ini merupakan penggambaran manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Makin lama saudara akan melihat virusnya lebih banyak ditaburkan adalah bagaimana engkau makin mencintai diri sendiri dan makin menjadi hamba uang, bukan sebaliknya. Bagaimana kita makin boleh memiliki kepedulian, bermanfaat bagi orang lain, dan makin bisa melihat uang itu bermanfaat bagi orang lain juga, bukannya bagi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, jemaat di tempat ini merayakan ulang tahun yang ke-87. Dan subtema yang diberikan adalah bagaimana teguh dalam iman dan bagaimana melayani dalam kasih. Dan itu bisa terjadi. Salah satunya dari banyak yang Bapak Ibu telah renungkan, hayati dalam masa bulan syukur ini adalah dengan mewaspadai kebencian dan mengatasi keegoisan. Maka iman kita akan bertumbuh. Maka kita akan menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Setelah saya akan memberikan sebuah gambaran kepada saudara dari sebuah kisah nyata dari seorang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang Belanda yang hidup di masa Perang Dunia Kedua pada waktu itu, di mana Belanda sedang diduduki oleh tentara Nazi Jerman pada waktu itu. Dan kita tahu Nazi itu sangat menargetkan orang Yahudi untuk dikejar dan dibunuh. Nah, Corrie ten Boom, keluarganya itu punya toko jualan jam, dan di bagian atas ruangannya itu ada tempat tinggal mereka. Jadi tokonya di lantai bawah, lantai 2-nya itu tempat mereka tinggal. Karena melihat situasi sesamanya orang Yahudi, bukan sesama orang Belanda ya, orang Yahudi ditindas. Maka dia dengan keluarganya sepakat menggunakan lantai 2 rumahnya untuk menerima orang-orang yang dikejar tentara Nazi untuk diselamatkan. Karena itu toko, maka orang datang kan gak dicurigai. Maka ketika ada orang yang dikejar-kejar oleh tentara Nazi, maka orang Yahudi itu akan diselamatkan di rumah keluarga dari Corrie ten Boom. Dia melakukannya bertahun-tahun, sampai kurang lebih 800 orang totalnya yang diselamatkan dari kejaran tentara Nazi. Jadi kadang mereka hanya berapa jam transit, terus mereka pergi ke tempat lebih aman. Kadang sampai berbulan-bulan tinggal di situ, baru pindah ke tempat lain, ke tempat lebih aman. Jadi rumah keluarga itu menolong 800 kurang lebih orang untuk bebas dari kematian. Tapi satu waktu saudara, ada orang yang mengkhianati. Dia mengatakan orang Yahudi dan ingin dilindungi. Ternyata itu adalah mata-mata tentara Nazi Jerman. Singkat cerita, Corrie ten Boom bersama dengan 9 keluarganya ditangkap oleh pihak keamanan, dimasukkan ke penjara. Dalam perjalanan mereka di penjara masuk ke kamp konsentrasi, kita tahu kisah itu, yang sampai heboh jadi Holocaust. Kita di kamp konsentrasi, dari 10 ada 4 yang meninggal, termasuk saudara kandungnya, termasuk ayah kandungnya. Jadi ada 4 saudaranya meninggal dari 10. Nah, Corrie ten Boom akhirnya
bisa dibebaskan berapa tahun kemudian oleh karena perintah pada waktu itu, karena Nazi mulai ditaklukkan. Nah, Corrie ten Boom ini satu waktu dia pergi ke Munchen. Dia pergi ke Munchen, Jerman, dan bertemu dengan salah satu panglima kamp konsentrasi yang membuat dia mohon maaf waktu itu harus diperiksa secara tidak berpakaian dan disiksa dan dipilih mana yang masih bisa berguna untuk bekerja. Lalu salah satu panglima ini mengulurkan tangan ke Corrie ten Boom dan berkata, apakah saudara masih ingat saya? Corrie ten Boom, seorang manusia biasa seperti saudara dan saya, bergejolak hatinya. Ini orang yang sudah membuat saudara saya, ayah saya meninggal. Ini orang yang sudah membuat saya menderita sekian lama. Ini orang yang membuat banyak sekali kesalahan. Corrie ten Boom bergumul dalam hati sebagai manusia biasa, saudara. Tapi apa yang membuat dia akhirnya mengulurkan juga tangannya? Karena dia tahu kasih Tuhan besar bagi dirinya, saudara. Dan dia berjabat tangan dengan sang panglima itu. Dan sang panglima itu mengakui, sekarang saya sudah bertobat. Dan saya mengakui saya salah waktu itu. Maka ini dia katakan, saudara. Pengampunan adalah kunci yang membuka pintu kebencian dan belenggu kebencian. Ia adalah kekuatan yang memecah rantai kepahitan dan belenggu keegoisan. Karena sikap Corrie ten Boom itu, Tuhan izinkan dia dalam berapa tahun ke depan mengunjungi kurang lebih 30 negara untuk menyampaikan pesan perdamaian. Dan dia akhirnya dari perjuangan itu menginspirasi orang untuk membentuk namanya Corrie ten Boom Foundation, yang menolong para korban-korban, menolong orang-orang pasca perang oleh karena mereka menghadapi situasi yang sulit. Saudara, apakah Corrie ten Boom pernah berpikir hidupnya yang seperti itu bisa akan berdampak seperti itu, saudara? Corrie ten Boom berusaha untuk boleh menghidupi dengan teguh imannya ketika dia melihat orang diperlakukan dengan tidak adil. Dan dia tahu dia tidak ingin membalasnya dengan kekerasan juga, maka dia memilih untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang total sekitar 800 orang akhirnya dia selamatkan. Dia mempunyai kesempatan untuk marah dan balik balas dendam kepada salah satu panglima di kamp konsentrasinya pada waktu itu. Tapi dia tidak memilih jalan itu. Saudara, mari kita melihat diri kita. Apakah kita orang-orang yang selalu merenungkan apakah hidup ini sudah bermanfaat bagi orang lain? Bermanfaat bukan berarti sesuatu yang besar, saudara. Kita tahu kadang itu bisa besar, kadang sederhana, kadang biasa-biasa saja. Tapi kita tahu hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah nyata pergumulan kami di jemaat tempat saya melayani, saudara. Dan semua yang saya akan ceritakan hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika bulan Maret 2020 kita tahu kita menghadapi COVID, gereja tutup. Pertama yang saya katakan kepada majelis jemaat adalah, apa yang ada pada kita harus maksimalkan, jangan sampai ada satu orang pun yang tidak bisa makan atau kesulitan untuk makan. Karena di beberapa jemaat seperti mungkin di sini orang kerja sektor pariwisata dan dia nggak bisa do nothing, nggak punya saving, nggak punya tabungan. Karena situasi keadaan dihadapi. Singkat cerita 3 bulan berjalan, itu berjalan, saudara. Tapi seperti yang kita alami, kadang pemasukan banyak sedikit pada awal-awal itu. Sehingga kas mulai menipis, saudara. Satu waktu, saudara, masyarakat di sekitar kami tinggal juga memerlukan bantuan untuk makanan mereka. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau punya segala sesuatu. Dan Engkau sanggup untuk menolong kami dan memampukan kami jadi berkat bagi lingkungan kami. Singkat cerita, saudara, kami memulai kita bantu masyarakat. Oke, ada perdebatan, itu wajar, saudara. Kan berpikir, Pak, kita aja mungkin akan kurang ini, Pak. Gimana kita mikir bantu orang lain? Saya katakan, kalau kita berpikir seperti itu, kita bukan gereja lagi. Kita bukan gereja lagi. Akhirnya, saudara, singkat cerita, ketika kedua kali kami mau membantu masyarakat, saudara, saya teringat ada orang yang pernah saya jumpai karena GKPB kasih saya kesempatan ke Australia sekitar 7 tahun yang lalu di tahun 2020 itu. Singkat cerita, saya hubungi seorang pendeta di situ dan mengatakan, kami punya program seperti ini, tapi kami kurangan dana, saudara. Kagetnya adalah dia berkata, oke, saya bantu kamu, meskipun kami juga kesulitan di sini.
Itu poin penting saya katakan kepada jemaat juga. Mereka juga kesulitan, tapi mereka mau berbagi dengan kita. Singkat cerita saudara, akhirnya kami diberi bantuan, bahkan sampai hari ini. Dan kami bukannya bagi diri kami, bagi masyarakat, bahkan banyak tempat di Pulau Bali ini. Bahkan di mana tempat, Tuhan berkenan pakai kami. Pertanyaan saya adalah apakah kami hebat? Sama sekali tidak. Tapi Tuhan yang hebat, yang kita yakini itulah yang telah berkenan memakai kita. Saya yakin jemaat ini pun Tuhan bisa pakai lebih lagi, karena Tuhan sudah pakai sejauh ini, dan Tuhan bisa pakai lebih lagi untuk boleh menyatakan apa yang Tuhan mau. Sehingga makna menghayati bulan syukur ini akan membuat kita semakin teguh dalam Tuhan. Percaya situasi bisa cepat berubah, berganti, tetapi Tuhan tetap sama, bukan? Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kita tahu kadang kita sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Kadang justru dalam kesulitanlah Tuhan bisa pakai kita melebihi yang dapat kita bayangkan. Saudara. Maka saya sangat percaya apa yang sudah baik dilakukan jemaat 4 ini, Tuhan bisa lakukan jauh lagi, lebih bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya yakini saudara, saya yakini Tuhan memberikan banyak bagi saudara, dan saudara sudah berbagi banyak bagi orang lain. Dan saudara akan bisa melakukan lebih lagi. Hidupi terus kehidupan kita bersama-sama. Yakin dan percaya dalam doa kita, Tuhan, aku sedang sulit Tuhan. Tapi aku tahu ada orang yang sulit juga. Bagaimana aku bisa membantu dia? Tuhan pasti buka jalan, saudara. Tuhan, aku sedang menghadapi ini Tuhan. Tapi aku tahu ada si A, si B, si C mengalami itu Tuhan. Tolong pakai aku menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Supaya mereka merasakan kasih Tuhan juga. Saya yakin saudara, saudara sungguh menghidupi itu saudara. Saudara akan melihat, saudara akan kagum dan berkata, Tuhan kenapa saya Tuhan? Kenapa Tuhan pakai saya seperti ini Tuhan? Saudara akan bisa bersyukur dan mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Saya yakin Tuhan itu mau melakukan sesuatu melalui hidup saudara dan saya. Sekali lagi saudara, saya yakin Tuhan mau mengerjakan sesuatu melalui hidup saya dan saudara. Supaya banyak orang merasakan uluran tangan kasih Tuhan. Supaya orang banyak merasakan lawatan Tuhan. Supaya orang lebih banyak merasakan betapa Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Karena Dia sudah menyatakan itu bagi kita. Selamat mensyukuri 87 tahun kebaikan Tuhan. Dan selamat untuk lebih lagi bermanfaat, menjadi berkat, menjadi uluran tangan Tuhan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Satu